Pendekatan budidaya ayam itu tidak semata-mata pendekatan fisik, kegiatan memberi makan, ataupun kegiatan-kegiatan yang bersifat kontrol lingkungan. Ya, ada pendekatan yang juga menggunakan naluri alami, seni, dan juga itu kepekaan. Mengapa ada babon yang mengeram telurnya tidak semua menetas? Ini baru satu menetas. Kita lihat di kandang lain. Babon yang di kandang depan ini nih, mengerami sekitar 8 telur. Nah, ini kenapa saya rapikan, ya, itu tempat atau wadahnya. Ini babon plaker ini mengerami 1 2 3 4 9. Ini babon plaker lagi turun tapi belum dierami, telurnya baru 4. Nah, kita melihat atau menganalisa berdasarkan pengalaman sedulur. Pertama, tempat ayam mengeram kalau bisa itu berbentuk kayak waduk, ya, kayak itu boleh dikatakan elips, ya. Nah, mengapa begitu? Supaya semua telur itu berada di bawah sayap, ya. Jadi itu yang membuat akhirnya semua telur mendapat tingkat kepanasan yang sama. Lalu kenapa juga kita memilih indukan yang paruhnya seperti paruh elang atau paruh atau kepala berular? Karena dia bisa menggeser-geser telurnya, membalik-balik telurnya, itu supaya pada akhirnya bisa masuk di bawah sayapnya. Dan itu termasuk babon bagus, babon cetak dan babon indukan yang memang punya naluri keibuan yang tinggi. Jadi dua faktor sudah kita lihat dari dua babon yang lagi mengeram ini. Yang pertama, tempat bertelur, ya, berupa cekukan, dan dia harus sesuai dengan ukuran tempat ayam, ya, sayap melebar, jadi persis memenuhi seluruh ruangan tempat dia mengeram, sehingga semua telur di bawah sayap itu bisa terlindungi dan mendapatkan tingkat panas, ya, yang bagus. Jadi ini dia tadi, ya, cekukannya. Jadi semua telur mengumpul terpusat, terkonsentrasi dalam satu wadah. Jadi begitu itu babon atau indukan mau mengeram, maka ketika dia jejak, ketika dia mengeram, itu bulunya akan menutupi semua telur di bawahnya. Jadi itu faktor di mana akhirnya kita bisa mengurangi tingkat kegagalan ketika ayam itu mengeram. Nah, kita lihat di kandang ketiga. Nah, kita lihat di sini sedulur. Ruang agak gelap. Nah, ini dia sedulur, ya.
ini termasuk babon yang bagus, babon indukan yang bagus. Jadi ke tempat cekukannya itu semua tadi, lekukannya itu terpusat dan telur ada di tengah-tengah. Nah, ini babon bagus ini itu sayapnya menutupi semua telur. Perhatikan. Tetapi beda dengan yang ini. Ya. Ada indukan yang mungkin kurang nalurinya untuk menarik telur-telur yang agak keluar dari zona. Nah, seperti ini. Ini ada telur yang dia tidak panasi. Karena ada itu babon yang dari pengalaman saya memperhatikan itu dia terpusat pada pinggir dan dia tidak terpusat mengeram di tengah. Nah, seperti ini mengeram di tengah ini. Jadi di tengah. Nah, ini boleh dipastikan 80% ini pasti anakannya akan jadi menetas. Nah, ini bisa dipastikan ini rawan ini. Jadi ada 3. Ini 1, 2, 3 yang diandaikan ini kurang mendapat tingkat panas dalam masa-masa pengeraman ini. Kalau ada ayam yang bagus, babon bagus, dia pasti akan menarik telur itu ke bawah sayapnya. Tetapi karena tipe indukan ini adalah tipe mengeram ke pojok, ya, ke pojokan dan tidak di tengah, maka ini itu akan membuat akhirnya telur itu tidak semua menetas. Nah, ini berarti kadang kita harus bantu. Nah, ini meletakkan posisinya di tengah dan sedikit menggeser telur agak itu berada di bawah sayap. Nah, jadi kita kadang-kadang ketika punya ayam yang mengeram, ya, kita perhatikan bagaimana posisi dari induk itu yang lagi merang dan kita bantu supaya akhirnya kita bisa mengatasi tingkat kegagalan telur menetas. Nah, ini tadi blorok yang putih yang lagi di luar cari makan. Ini telurnya itu ada ini 7, ya. Jadi itu adalah ayam plaker yang memang itu diandaikan lagi mencari makan dan babonnya, pemaceknya itu adalah. Jadi inilah pamacek pejantan dari 6 babon yang ada di kandang belakang. Dan dengan pamacek inilah 2 babon ini mengeram dan juga bertelur. Dipastikan itu telurnya pasti fertil. Ini black bull. Jadi 7 telur ini, perhatikan sedulur, ketika nantinya ayam ini mengeram, ini kita harus bantu untuk sedikit membuat supaya telur itu, tempat ayam bertelur ini itu punya cekukan minimal pada bagian pojok-pojok tertentu. Kita tambah bahan supaya pada akhirnya dia itu ya lebih terkonsentrasi di dalam. Nah, jadi bagian-bagian pojok ini kita tambah batu atau apa supaya pada akhirnya telur itu terkumpul, terkonsentrasi di tengah. Nah, jadi kita mengatasi nanti kalau ini telur dierami itu akan berpotensi telur itu berada di tengah-tengah, dilekukan dari tempat ayam ya bertelur, lalu kemudian ketika dierami maka seluruh sayap akan melindungi telur, jadi memaksimalkan potensi telur untuk menetas. Ini kemarin tempat indukan ayam yang di depan lagi menjaga anaknya. Nah, ini juga kita akan atasi. Nah, jadi ini ada 3, 2 mengeram, 1 bertelur, yang 2 itu lagi mengawasi anaknya di depan, ya. Nah, faktor lain yang membuat itu telur tidak menetas itu adalah posisi atau tempat bertelur yang berdekatan begini, ya. Seringkali ketika babon itu bertelur bersamaan, ketika mereka turun cari makan dan kemudian kembali ke tempat bertelurnya, dia bisa salah sasaran, salah tempat, meskipun instingnya mengandaikan ini tempat saya bertelur tadi, ya. Tapi ketika dia lihat di tempat di sekitar dekat dengan tempat dia bertelur, dia akan mengambil posisi di tempat ayam lain yang bertelur. Nah, ketika dia mulai mengeram, ini bisa terjadi bahwa saling rebutan. Jadi periode atau masa bertelur yang bersamaan dari beberapa
kelompok atau beberapa babon itu akan memastikan bisa mereka saling merebut tempat. Dan ketika saling merebut tempat bisa terjadi bahwa telur itu akan bergeser secara keras karena saling berbenturan, atau mungkin karena mereka bisa menempati tempat itu berdua pada satu tempat. Jadi di tempat ini misalnya itu karena tadinya babon ini merasa dia ngeram di sini dan tempatnya bertelur. Nah, ini masuk ke sini. Jadi pada akhirnya bisa dua indukan menempati satu tempat mengeram. Karena tadi posisi atau tempat dari kedua ayam itu bertelur dan mengeram itu berdekatan. Nah, bisa diatasi memang dengan menggeser periode mereka bertelur seperti ini. Ini berarti sekitar seminggu lagi pasti mengeram. Ini sekitar seminggu lagi dua babon ini akan turun. Nah, dua babon yang lain di luar itu juga akan mulai mengeram ketika kita punya tempat dan kandang yang tidak banyak atau tidak luas, dan pada akhirnya kita menyiasati dengan mungkin saja mengubah posisi dari tempat bertelur berjauhan atau membuat periode bertelur mereka itu agak punya jarak waktu. Faktor keenam sedulur adalah indukan itu terlalu cepat turun, padahal seyogyanya dia punya naluri untuk merasakan getaran kehidupan di setiap telur yang masih memang berpotensi untuk menetas itu ada. Makanya kita kadang itu seperti ini, sebelum semua telur diandaikan menetas atau 2-3 hari pada saat ayam pertama menetas, maka kita berikan makan dan minum seperti ini dalam satu wadah. Ini tadi saya sudah kasih minum dan dia ini udah ketiga kali. Nah, jadi sambil menunggu telur yang lain menetas, ya, maka indukan ayam karena kelaparan atau kehausan itu aman karena disuplai oleh makanan demikian ini. Nanti tinggal kita menunggu 1-2 hari maksimal untuk kemudian mengeluarkan indukan ayam dari tempatnya mengeram. Jadi kita mengamankan aset telur yang dierami supaya menjadi anakan ayam yang tumbuh sehat-sehat dan juga menjadi pertambahan harta aktiva dari kegiatan budidaya kita. Ini indukan ayam lagi bertelur. Nah, seperti ini sedulur, ya, tempat bertelur berdekatan. Nah, ini adalah dua telur yang warnanya beda. Ini sebenarnya adalah telur dari flaker, ini telur dari ayam kampung. Jadi ini warna sama, ini berarti sejenis. Tetapi tadi itu ayam kampungnya babonnya masuk ke tempat bertelurnya ayam flaker. Jadi itu masalah yang terjadi ketika kita itu memiliki indukan ayam beberapa ekor dan sekaligus bersamaan bertelur atau mengeram. Proses setelah dia bertelur kemudian mengeram itu terjadi hal-hal yang sifatnya di luar kendali dari si peternak. Makanya peternak kalau ingin mengamankan aset, ya, dari telur yang sudah dierami, yang jelas-jelas itu pasti menaikkan nilai tambah. Ketika telur dierami dan kemudian menetas, itu berarti nilai ekonominya makin naik dan harta dari peternak itu makin bertambah. Oleh karena itu memang harus dibangun sebuah tanggung jawab dan kepekaan untuk terus mengamati babon-babon yang relatif jumlahnya di atas 2 kelompok indukan. Kita berada di kandang ayam yang kelompok indukannya ada di belakang. Di sini jumlah ayamnya babon ada 6. Nah, ini ada satu kelompok indukan yang juga sedang kita karantina, dan
lagi kita carikan babon yang pas. Nah, jadi ini adalah ayam yang tadi telurnya ada 7 itu, yang di samping 2 babon yang mengeram. Nah, ini yang 2 yang baru kita lepas dari anakannya, dan ini sekarang kita mau akan pasangkan dengan pamacek yang cocok. Dua calon babon turunan Birkok. Kira-kira demikian sedulur, salam sehat, salam sejahtera, sukses selalu.